Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baiti ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Mudirul Mahat Al-Raibah Hanifidah, khususnya Abianitul Umi dan sekeluarga, dan juga keluarga yang di rumah yang saya cintai, dan juga teman-teman yang berbahagia. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan bab 5 dari kitab Ubudiyah, yaitu sholat fardu. Jadi mengenai sholat fardu ini akan saya jelaskan mulai dari bahasa, pengertiannya, hingga hal-hal yang membatalkannya. Untuk mengenai arti bahasanya, sholat itu yang berarti doa, dan menurut istilah syara adalah beberapa bacaan atau perbuatan tertentu dimulai dari takbir sekaligus niat, dan diakhiri dengan salam dengan cara-cara tertentu. Untuk mengenai rukun di sini berdasarkan pengertiannya itu dibagi dua, yaitu rukun qauli dan rukun fi'li. Untuk rukun qauli yaitu rukun yang berupa ucapan. Untuk rukun qauli di sini ada 5, yaitu takbiratul ihram, membaca al-fatihah, tasyahud, doa sholawat, dan salam. Dan untuk mengenai rukun fi'linya, itu maksud dari rukun fi'li adalah rukun perbuatan. Itu ada 8, yaitu niat, berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud, dan tertib. Untuk mengenai syarat kewajiban pelaksanaan sholat fardu, yang pertama itu Islam, jadi harus beragama Islam, balik, berakal. Untuk mengenai syarat sebelum pelaksanaan sholat fardu, untuk mengenai syarat sebelum pelaksanaan sholat fardu meliputi suci, baik tempatnya maupun diri kita sendiri, seperti pakaian kita atau kita berhadas atau enggak, terus menutup aurat, mengetahui waktu masuk sholat, dan menghadap kiblat. Untuk rukun sholatnya di kitabnya itu ada 17. Yang pertama yaitu niat, yang kedua berdiri jika mampu, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca surah al-fatihah, yang kelima ruku, dan keenam tumaninah, 7 i'tidal, 8 tumaninah, 9 sujud, 10 tumaninah, 11 duduk di antara dua sujud, 12 tumaninah, 13 duduk tasyahud, 14 tasyahud akhir, 15 doa sholawat, dan 16 salam pertama, dan 17 tertib. Untuk mengenai tumaninah yaitu diam sejenak, sekedar memosisikan lah kalau kita bilang. Nah, untuk tumaninah ini terjadi pada ruku, i'tidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Selain itu tidak harus tumaninah. Maksudnya karena ini termasuk rukun. Untuk mengenai hal-hal yang membatalkan sholat, itu di kitabnya ada 10. Yang pertama itu sengaja bicara. Nah, untuk sengaja bicara ini sekiranya bisa didengar orang normal, 2 huruf atau lebih yang tidak maupun yang memahamkan, dan 1 huruf yang memahamkan. Jadi 1 huruf yang memahamkan itu ya kurang lebih kalau kita bilang hanya 1 huruf. Mungkin ini lebih ke kode ya, bisa jadi. Untuk mengenai untuk yang kedua, yaitu terlalu banyak bergerak yang bukan rangkaian sholat. Nah, kalau semisal banyak geraknya, itu berarti bukan karena sholat. Yang hal-hal yang membatalkan itu banyak gerak yang bukan karena rangkaian sholat itu sendiri. Misal kita takbir, nah takbir kan termasuk rangkaian sholat. Jadi meskipun gerakannya itu ada sekian, itu tidak membatalkan sholatnya, karena itu termasuk rangkaian sholat. Yang ketiga itu berhadas sebelum salam. Jadi sebelum salam kita itu tiba-tiba kentut mungkin seperti itu. Terus yang berikutnya yaitu terkena najis yang tidak dimakfu. Yang tidak dimakfu yang dimaksud di sini adalah dimaafkan. Terus yang kelima terbukanya aurat. Yang keenam berubahnya niat. Untuk berubahnya niat ini kurang lebihnya ketika kita kalau saya ambil contoh itu, kalau misal kita lagi sholat tiba-tiba hujan dan ingat bahwa jemurannya belum diambil. Nah, kalau misal niatnya udah berubah, kalau sudah berpikir, waduh jemuran saya belum saya ambil, nah itu sudah merubah niat, jadi udah membatalkan sholat. Itu langsung saja langsung karena memang terlanjur batal ya langsung saja ambil jemuran kalau misal posisinya seperti itu. Yang ketujuh yaitu berpaling dari kiblat. Jadi katakanlah kiblat kita ke sini ya. Kalau kiblat kita ke sini kok tiba-tiba berpaling maka itu sudah membatalkan sholat. Makan atau minum. Nah, untuk makan atau minum ini konsepnya mungkin kalau kita umumnya itu makan permen lah kurang lebih.
Yang kesembilan yaitu bersuara sekiranya nampak dua huruf. Dan yang terakhir murtad. Murtad yang dimaksud di sini adalah keluar dari agama Islam. Oke, sekian presentasi saya mengenai sholat fardu dari kitab Ubudiyah bab kelima. Ini adalah peta imajinasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.